Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim. Dengan Rahman dan Rahimnya itulah pada kesempatan pagi hari ini telah mengkaruniakan kita semua berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Kesempatan untuk dapat hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri, insya Allah secara berjamaah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Mudah-mudahan langkah kaki ibu bapak sekalian menuju tempat ini insya Allah dicatat sebagai amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam marilah kita sama-sama aturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan kita semua. Insya Allah yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Baiklah, sebelum sholat id, pelaksanaan sholat id kita mulai, izinkan kami atas nama pengurus DKM Masjid Nurul Iman sekaligus sebagai ketua kegiatan Ramadan Masjid Nurul Iman Intan Lestari. Kami akan menyampaikan beberapa informasi dan pengumuman untuk Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Informasi yang pertama yaitu insya Allah yang akan bertindak sebagai imam pada sholat id pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ibadur Rahman Abdul Muni. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Adapun pelaksanaan imam insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz kita, yaitu akan diimamin oleh Ustadz Ahmi Firmansyah. Alhamdulillah beliau juga sudah ada di tengah-tengah kita. Informasi yang kedua berikutnya kami akan menyampaikan laporan kegiatan Ramadan 1446 di Masjid Intan Lestari. Yang pertama yaitu bahwa pelaksanaan kegiatan Ramadan yang telah kita laksanakan bersama-sama seperti biasa, yaitu pelaksanaan sholat tarawih berjamaah seperti biasa, pelaksanaan Qiyamul Lail untuk iktikaf 10 hari terakhir, insya Allah kemarin sudah kita lakukan bersama-sama. Kegiatan tadarus bersama, kegiatan tausiah, iftar jama'i dan lain-lainnya. Adapun laporan penerimaan hasil kegiatan Ramadan 446 Hijriah, penerimaan infak dan donasi dari jamaah sekalian kita terima sebesar 82.660.175 rupiah. Adapun pengeluaran yang sudah kita keluarkan untuk transport iman dan khotib serta penceramah selama kegiatan Ramadan sebesar 20.100.000 rupiah. Untuk biaya konsumsi iftar ataupun sahur selama iktikaf 10 hari terakhir sejumlah 21.229.300 rupiah. Dan biaya lain-lain yang tidak kami sampaikan, insya Allah bagi Bapak-Bapak yang mau melihat bisa nanti berkoordinasi dengan pengurus ataupun ketua pelaksana sholat id ataupun kegiatan Ramadan sejumlah 9.017.000 rupiah.
Jadi saldo dana sampai saat ini yang insya Allah nanti juga akan kita gunakan untuk kegiatan atau operasional masjid. Saat ini alhamdulillah saldo kegiatan Ramadan sejumlah 31.913.875 rupiah. Untuk kegiatan berikutnya yaitu penerimaan zakat, infak, dan sedekah dari Bapak Ibu semua yang telah diamanahkan kepada kami. Untuk zakat fitrah, alhamdulillah sampai tadi malam jam 10 itu sudah kita salurkan kepada mustahik atau orang-orang yang berhak menerimanya sejumlah beras 1.679 kg atau 1,679 ton. Zakat mal sebesar Rp33.350.000, fidyah sejumlah Rp3.350.000, dan infak sebesar Rp1.755.000. Kami atas nama pengurus DKI Masjid Nurul Iman sekaligus sebagai ketua pelaksanaan kegiatan Ramadan 1446 Hijriah Masjid Nurul Iman Intan Lestari, kami mengucapkan jazakallah khairan katsira kepada Bapak Ibu jamaah semua yang telah menginfakkan hartanya, yang telah mendonasikan tenaganya semua untuk pelaksanaan kegiatan Ramadan sehingga kegiatan kemarin berjalan lancar. Mudah-mudahan Bapak Ibu, amal Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah mensupport semuanya, baik tenaga ataupun pikirannya dalam pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah kemarin yang alhamdulillah kita selesaikan sampai tadi malam jam 10:30. Kami mohon maaf selama ini jika dalam pelaksanaan kegiatan Ramadan ataupun pelaksanaan kegiatan sholat Id pada pagi hari ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami atas nama pengurus DKI Masjid Nurul Iman sekaligus sebagai ketua pelaksanaan kegiatan Ramadan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu safakum wa'tadilu, safnya diluruskan, dirapatkan. Ya. Allahu Akbar. 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 Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah alladzi qad addal amanah wa nasahal ummah
wa tarakaha 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, sehingga hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama-sama mengucapkan takbir, memuji Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu Idul Fitri. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, bulan ke bulan, Ramadan ke Ramadan, bahkan dari tahun ke tahun, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hari-harinya bagaikan Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, mengutip seorang ulama tabi'in yang mengatakan, kanu yad'unallaha ta'ala sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dulu selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan Ramadan. Yad'unahu sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan berikutnya agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mereka adalah para sahabat Nabi, mereka adalah manusia-manusia pilihan Nabi, merindukan Ramadan. Dan mereka merasa kehilangan dengan perginya Ramadan. Aina nahnul an? Bagaimana dengan kita hari ini? Hari ini Ramadan telah meninggalkan kita para jamaah sekalian. Ramadan telah berlalu, kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan telah berlalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang berpuasa, siapa yang qiyam Ramadan, siapa yang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, didasari iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang demikian ini para jemaah sekalian telah berlalu. Lalu bagaimana buah dari Ramadan? Tiada lain sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang telah mengikrarkan syahadah, yang telah mengikrarkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, telah diwajibkan bagi kalian siam. Kewajiban siam juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, yakni kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Tujuannya tiada lain kecuali la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita ini menjadi orang yang bertakwa para jamaah sekalian. Dengan Ramadan, dengan puasa Ramadan, dengan qiyam Ramadan, dengan aktivitas-aktivitas ibadah di bulan Ramadan, Allah tidak menginginkan yang lainnya kecuali takwa. Inilah mutiara yang perlu kita kaji
At-taqwa. Ada apa dengan takwa? Banyak keutamaan-keutamaan, banyak mutiara-mutiara yang kita dapatkan para jamaah sekalian. Di antaranya al-jannah yarithuha at-taqwa al-muttaqun, bahwa surga yang berhak mewarisi surga hanyalah orang-orang yang bertakwa. Al-jannatu yarithuhal muttaqun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang Allah berikan surga para jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada apa dengan takwa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan makhraja, Allah berikan jalan keluar. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidup ini para jamaah sekalian. Tidak ada satupun di antara kita yang hidupnya mulus-mulus saja, tanpa hambatan, tanpa rintangan. Suatu hari yang berlalu, yang akan datang, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji kesulitan-kesulitan kepada hambanya. Tetapi kalau hambanya bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berikan makhraja. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan makhraja Allah berikan kepada 3 orang yang mereka terperangkap di dalam gua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisahkan orang dahulu, ada di zaman dahulu itu ada 3 orang yang berjalan kemudian kemalaman atau kehujanan, lalu mereka masuk ke dalam gua. Qaddarallah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan gua tersebut tertutup oleh batu yang menggelindingnya. Mereka bertiga di dalam gua berpikir gak ada jalan yang lain. Mereka mencoba untuk keluar dari gua dengan mendorong batu yang menutupinya sekuat tenaga, tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan makhraja, memberikan jalan keluar para jamaah sekalian? Mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertawassul dengan amal solehnya masing-masing. Maka sebut saja si A. Si A ini bertawassul dengan kebaikan yang diberikan kepada orang tuanya. Birrul walidain. Ya Allah, saya sangat sayang kepada kedua orang tua saya ya Allah. Setiap hari aku berikan air susu kepada mereka. Suatu hari ketika aku terlambat datang, kemalaman, aku dapati orang tuaku sudah tertidur lelap. Aku jaga air susu tersebut, sementara istriku, anak-anakku merengek-rengek ingin untuk diberi air susu tersebut. Tetapi aku tidak berikan, karena ini adalah hak orang tua, karena ini adalah amal soleh saya kepada orang tua. Ya Allah, sekiranya Engkau terima kebaikanku sebagai amal soleh, maka keluarkanlah aku dari himpitan gua ini. Ma'asyiral muslimin yang dimulakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menggeser batu yang menutupi pintu tersebut, namun mereka belum bisa keluar. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, aku dulu pernah jatuh cinta kepada anak pamanku, cintaku ditolak. Maka ketika musim kemarau panjang, dia meminta kepadaku bantuan, aku akan berikan 120 dinar dengan catatan ia menyerahkan kesuciannya kepadaku. Ketika tidak ada halangan untuk melakukan maksiat, tiba-tiba aku diingatkan, jangan kau lakukan ini, jangan kau pecahkan sesuatu tanpa haknya. Maka ketika itu aku takut kepadamu ya Allah. Aku tidak jadi melakukan kemaksiatan itu. Lalu aku berikan begitu saja uang 120 dinar. Ya Allah, sekiranya Engkau terima amal solehku tersebut, maka bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya pintu gua tersebut bergeser, namun mereka belum bisa keluar. Orang yang ketiga yang mengatakan, ya Allah, aku dulu memiliki salah satu karyawan.
Gaji terakhirnya ia tidak ambil, ia pergi begitu saja. Tetapi gajinya aku jaga baik-baik, aku kembangkan menjadi bisnis yang besar. Sekian tahun kemudian dia datang kepadaku, ya Tuhan, mana gajiku yang sekian tahun yang lalu belum saya ambil. Maka saya katakan, ini ternak, ini semuanya ini adalah milikmu. Ya Tuhan, jangan kau hina saya karena saya orang miskin. Tidak, aku tidak menghinamu. Tetapi ini adalah modalnya, adalah modal gajimu dulu. Maka ambillah semuanya, ini hakmu. Ya Allah, sekiranya amal solehku ini engkau terima, maka bukakanlah pintu ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu dan mereka bisa keluar. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah makhraja yang menurut logika manusia mereka tidak bisa keluar dari himpitan itu. Tetapi karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rasa khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka bertawasul dengan amal solehnya masing-masing, Allah berikan makhraja. Demikian pula kita ini, para jemaah sekalian, ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, mintalah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawasullah dengan amal soleh handalan kita. Ada di antara kita ini yang sangat sayang kepada orang tua, ada di antara kita yang takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di antara kita yang memenuhi hak karyawannya, atau ada amal-amal soleh yang lain yang kita bisa jadikan sebagai tawasul ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita menjadi orang yang bertakwa. Ada apa dengan takwa ini, para jemaah sekalian? Takwa identik dengan keberkahan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, negeri manapun, desa manapun, kota manapun, negara manapun yang penduduknya beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan mereka keberkahan. Kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan datang dari langit dan datang dari bumi. Ketika sebuah penduduk negeri beriman, Allah jamin keberkahannya, para jamaah sekalian. Itu menjadi sebuah bukti bagaimana negeri Saba. Negeri Saba adalah negeri yang berada di Yaman. Sebuah negeri yang menurut bahasa kita sekarang ini adalah negeri gemah ripah loh jinawe. Yang menurut bahasa Al-Quran adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Laqad kana li sabain fi maskanhim ayah. Sungguh ada satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kediaman mereka di negeri yang namanya negeri Saba. Apa itu tanda-tanda kekuasaan Allah? Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, jannatani ayyamini washimal. Diapit negeri tersebut dengan dua kebun. Dua kebun tidak hanya dua petak, para jamaah sekalian, berhektar-hektar diapit oleh dua kebun. Yang kebun ini luar biasa makmurnya, luar biasa baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan para nabi yang diutus ke negeri Saba agar mengatakan kepada penduduk Saba, kulu mir rizki rabbikum washkurulah, makanlah dari rizki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Allah tidak menyuruh mereka untuk menanam, Allah tidak menyuruh mereka untuk memberikan pupuk pada jamaah sekalian, tetapi Allah memerintahkan melalui lisan para nabi, makanlah dari rizki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Kemudian Allah memuji negeri ini, negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri thayyibah. Negeri thayyibah adalah negeri yang tidak ada penyakit-penyakit menular.
Baldatun thayyibah adalah sebuah negeri yang tidak ada binatang buas. Negeri yang thayyibah, baldatun thayyibah adalah sebuah negeri yang udaranya sangat segar. Baldatun thayyibah adalah negeri yang buah-buahnya manis. Yang digambarkan di dalam kisah dalam sejarah dan dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, saking makmurnya, saking gemah ripahloh jinawinya, sehingga ketika ada seorang wanita masuk ke dalam kebun tersebut membawa keranjang kosong, tidak perlu naik memetiknya, cukup berjalan saja keluar dari kebun tersebut, keranjang sudah penuh dengan buah-buahan. Ini menggambarkan betapa makmurnya negeri yang namanya negeri Saba, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi apa yang terjadi pada jemaah sekalian? Penduduk negeri Saba kemudian mereka berpaling dari Allah, berpaling dari seruan para nabi. Ini pelajaran penting bagi negara kita ini. Kita memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki negara ini. Allah menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jadi intinya adalah takwa. Inti dari puasa itu adalah takwa. Allah tidak menghendaki yang lain kecuali la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa tidak hanya terjadi di bulan Ramadan para jemaah sekalian. Kita jangan menjadi hamba-hamba Allah hanya di bulan Ramadan. Kita jangan menjadi kaum Ramadhaniyun. Ramadhaniyun itu adalah hanya semangat ibadah di bulan Ramadan. Masjid ada di samping kita, Masjid Nurul Iman, menunggu kedatangan para jamaah sekalian untuk memakmurkannya, untuk sholat berjamaah, untuk menuntut ilmu, untuk tilawatul Quran. Mereka memanggil, seolah-olah mereka memanggil setiap aku sholat, memanggil, ayo datang ke masjid, ayo datang ke masjid. Bahkan muadzinnya juga mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita menunaikan salat, mari kita menuju kemenangan. Kemenangan di depan mata. Inilah yang kita inginkan menjadi orang yang bertakwa, di antaranya segera kita memakmurkan masjid. Jangan tinggalkan masjid para jemaah sekalian. Jangan tinggalkan masjid merana, memanggil-manggil, muadzinnya memanggil-manggil. Tapi kita santai-santai saja. Sementara di Ramadan kemarin kita semangat. Bagaimana semangat Ramadan itu kita bawa di bulan Syawal ini? Sebagaimana makna Syawal itu sendiri, Syawwal syawwilu Syawwal, artinya meningkat pada jamaah sekalian. Artinya meningkat, iman kita meningkat, semangat kita untuk ibadah meningkat. Yang baca Quran tetap membaca Quran, yang sedekah tetap sedekah, yang menjaga lisan tetap menjaga lisan, yang menjaga mata terus menjaga matanya. Insya Allah akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat, memberikan bekal kepada kami khatib dan kepada para jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana al-Qur'an. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka habu ilaina min anfusina wa min ahalina wa min al-ma'il barid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Billahi taufiq ila aqwam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.